Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baru 16 orang. Jangan baru pada bangun tidur ya. Tahu aja Bapak mah. Beleknya masih kelihatan. Oke. Masih ada. Oke, saya kasih waktu sampai 8:05. Pada masuk. Baik, Pak. Baru pertemuan offline udah pernah kan? Semester kemarin ya? Apa masih online selamanya? Selamanya. Udah pernah pertemuan online atau offline? Offline udah pernah kan? Offline udah pernah, Pak. Nah, Kita udah pernah offline di ruangan 69. Praktikum? Kalau praktikum udah pernah? Kenapa, Pak? Untuk praktikumnya udah pernah? Sudah, Pak. Eh apa? PIK sama Pak Dede udah pernah. Terus Pak Pip udah pernah. Itu semuanya praktikum itu. Bu, yang fotografi juga udah pernah, Pak. Tapi di lapangan basket. Kalau tapi praktiknya pakai apa? Pak Pip prakteknya pakai komputer, Pak. Yang di lab Mata kuliah, yang iya, mata kuliah apa? mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. SDM, ngolah data atau gimana? Gimana, Pak? Ngolah data atau gimana praktiknya? Bikin workshop, Pak. Oh, workshop, Iya, betul. workshop. Targetnya orang luar. Iya, biar apa? Promosi TP sekalian, Pak. Gitu. Materinya apa yang di workshopkan? Untuk materinya kemarin apa ya saya lupa. Ini Pak, jangan salah ya, PPT interaktif. Oh, PPT interaktif. Iya Pak, betul. Nah, yang jadi presenternya siapa aja? Autornya berapa orang? Pemateri, pemateri apa ya? Nah, pematerinya Untuk pemateri Pak Dede, Pak. berapa Dede? Iya, betul. Jadi tadinya siswa atau guru? Kemarin sih kebanyakannya siswa, Pak. Oh, siswa. Iya, tapi kita berharapnya guru, tapi ya Kan di Allah situ. lah, Pak. Jadinya siswa. Oke. Ya, apa sih udah bagus. Nanti pas semester akhir nggak susah webinar. Kayaknya udah lewat 1 menit lagi nih, cukup lah. Kita mulai ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu untuk semuanya supaya berjalan lebih baik dan terserap ilmunya dan mendapatkan kebermanfaatan sama dan berkah. Saya berdoa mulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini totalnya itu sekitar 29 orang ya. Kelas 27, 7. 27. iya.
Jadi ada yang pakai akun yang 2, ada yang 3 gitu. Oh, iya. Ada yang semester lain gitu misalnya di atas semester atau biasanya ada kelas gabungan ya? Enggak. Enggak ada Biasanya, Pak kayaknya Pak. sekolah. Mudah-mudahan nggak ada yang Iya, ngulang. Biasanya iya kalau ada kan semester akhir itu ngulang. biasanya Pak. Biasanya. Jangan sampai. Nah, biasanya anak-anak teknik ya, itu pasti ada kelas di atas kelasnya. Termasuk saya dulu waktu ngambil teknik, kelas malam itu ada kakak kelas. Berarti kan ngulang. Jangan sampai kalian ngulang. Ya mudah-mudahan enggak Pak. Ya, jangan lah. Lumayan. Oke, baru 2 tahun ya kuliah? Iya Pak 2 tahun. Hmm. Berarti alumni COVID ya. Sekolahnya alumni COVID ya. Hmm. Oke, untuk materi kali ini, tahu kan apa mata kuliahnya? Media audio Pak. Pengembangan media audio. Jangan sampai ditanya mata kuliahnya apa, gurunya apa, dosennya apa. Kayak biasanya mahasiswa yang belum misalnya mengenal kampusnya, terus cara kuliah gimana, kadang ketinggalan informasi. Apalagi orangnya nggak mau mencari informasi, akan sulit. Ini banyak kan termasuk saya juga ngajar SMK ya. Ada SMK siswa kelas 1 baru biasanya kayak gitu. Nggak mau mencari, akhirnya setahun nggak tahu gurunya yang mana. Nggak mungkin kan mahasiswa ya, tingkat mahasiswa nggak boleh seperti itu. Walaupun ada loh. Karena kenapa? Kebiasaan SMA-nya dibawa-bawa. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, saya share dulu. Saya. Oke, saya pakai 2 device ya, karena laptop saya nggak memungkinkan untuk video. Oke. Udah saya udah terlihat. Udah Sudah, Pak, Pak. ada. Sudah, Pak. Pak. Oke. Ada informasi chat gitu. Ini kelemahannya Gimit ini nggak bisa dibuat jauh host. Oke, pengembangan media audio ya. Untuk kedepannya diharapkan targetnya kita akan membuat podcast ya. Kalau nggak buat podcast, buat audio, biasanya bisa juga untuk belajar. Kan pernah dengar bahasa Inggris kan? Ketika ujian ANBK ya, UNBK. Nah, biasanya ada bahasa Inggris, nah itu ada listening ya. Nah, ini untuk pengembangan media audio minimal seperti itulah. Kita mengarahkan siswa untuk belajar. Oke, lanjut. Nah, yang akan kita bahas untuk pertemuan ini ada beberapa poin. Yang pertama itu kita akan mempelajari pengertian media audio, ya. Kemudian fungsi media audio, kemudian karakteristik media audio, dan yang tentunya yang terakhir yang paling harus pelajari itu hubungan materi audio dengan profesional atau pembelajarannya. Oke. Sama ketika kalian belajar fotografi juga ya, dengan TIK harus berkaitan dengan dunia apa interaksional, gimana kalian mengambil angle-nya seperti apa, the live, deep-nya seperti apa, supaya apa nanti ketika digabungkan dengan audio menjadi sebuah audio visual. Nah, kenapa video fotografi itu diambil di semester sebelumnya? Itu nanti ada kaitannya dengan audio. Nah, ketika digabung menjadi audio visual, nah, menjadi video dokumentasi, bisa dokumenter ya, bisa juga dokumentasi video presentasi atau untuk presentasi yang lain gitu. Untuk promosi juga bisa. Nah, jadi diharapkan lagi yang kita targetkan itu materi audio itu menunjang untuk apa tujuan instruksional kita untuk pembelajaran. Oke. Nah, di dalam dunia pendidikan proses penyampaian materi ini ya pembelajaran tentunya diperlukan alat atau media ya untuk membantu berkomunikasi antar pendidik dan peserta didik. Biasanya ada responden, ada sender ya. Sendernya itu gurunya itu sendiri,
respondennya itu si peserta didiknya atau siswa. Nah, salah satu media untuk membantu komunikasi tersebut yaitu dengan menggunakan media audio ya. Kalau sebelumnya kan hanya sebatas verbal ya, lisan atau rangkaian kata-kata dari si gurunya sendiri. Nah, dibantu dengan audio, ini akan membantunya. Oke, untuk definisi media audio itu sendiri, audio berasal dari kata audible ya. Audible yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia ya. Jadi ya secara wajar. Nah, ketika kalian membuat audio itu diharapkan agak soft atau enak didengar ya. Karena kelihatan kalau misalnya kita suaranya agak sedikit tinggi, kan beberapa jenis suara ya, sopran, bass, gitu itu. Nah, supaya lebih enak, itu tekniknya ada di media audio ini. Kemampuan mendengar telinga manusia sendiri, ini pada frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz ya. Kalau di atasnya itu kadang seperti kelawar, yaitu lebih lebih lagi ya, lumba-lumba. Berapa frekuensinya? Ada yang tahu? Kelelawar bukan Pak? Iya, suprasonik ya. Nah, 8 berapa gitu Pak? ya, walaupun hanya sebatas jangkrik dia mendengar ya. Dia Iya. bisa, walaupun penglihatannya sebetulnya buram, tapi dia mengandalkan indera pendengarannya, yaitu seperti itu. Nah, jadi media audio adalah sebuah alat media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan melalui simbol bunyi ya. Sekali lagi simbol bunyi yang dapat bisa diperdengarkan pada audiens. Nah, diharapkan ini targetnya itu kadang kita hanya yang normal aja, kadang belajar nggak benar ya, apalagi yang nggak normal. Tapi yang luar biasanya itu ada yang tahu kan, ada yang blind, maksudnya penglihatannya kurang atau tidak sama sekali, tapi hafalannya luar biasa ya. Nah, ini mengandalkan dengan pendengaran. Jadi diharapkan ketika membuat audio itu memberikan rangsangan untuk si peserta didik. Targetnya itu peserta didik yang normal, tapi ada juga yang tidak normal, yang maaf nih, yang pendengarannya kurang. Nah, itu bisa dengan visual. Kalau pendengarannya bagus, penglihatannya kurang bagus, nah ini, nah kita targetnya itu mahasiswa atau siswa yang kurang melihat, ini bisa menggunakan media audio ini. Di kasus yang lain itu bukan kasus. Pernah ada mahasiswa S2 yang luar biasa yang pernah saya temui ya. Beliau ini menten penglihatannya nggak ada. Nah, ini luar biasanya itu kuliah di S2 ngambil yang masih program studi yang cukup sulit, yaitu ekonomi syariah. Yang itu kan membutuhkan konsentrasi yang kuat ya, perhitungan yang kuat ya. Tapi luar biasanya beliau itu mengambil kuliah ini, prodi ini, dengan kekuatan dari Allah juga pastinya. Dia seorang hafidz juga, luar biasa. Awalnya itu normal matanya, karena mungkin waktu kecil dia pernah bercerita kena tembakan mainan, tahu yang peluru kecil itu bulat. Oh, yang oranye Pak. Nah, itu kena matanya. Awalnya normal, karena kena tembakan itu akhirnya tidak normal. Tapi karena kesabarannya luar biasa dan ikhlasnya, akhirnya tetap dia sekolah sampai kuliah walaupun tidak melihat, tapi luar biasanya itu hafiz Quran. Dan bahkan ketika kuliah S2-nya pun itu hasilnya luar biasa. Summa komlun 4.0. Nah, bagi Masya kita Allah. yang iya luar biasa, Masya Allah. Dia akhirnya dianugerahkan itu, kemudian dapat hadiah umroh dari Sekolah Pasca Sarjana Wika. Nah, bagi kita yang normal diharapkan yang lebih ya. Segitu istilahnya hanya memanfaatkan dengan apa pendengarannya, apalagi kita yang normal ya. Harusnya lebih. Kembali lagi dari apa keinginan yang kuat ya pastinya ya. Baik lagi ke sini. Jadi media audio tadi ya sebuah alat media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan. Sekali lagi, informasi dan pesan ini harus jelas. Misalnya tujuannya untuk pembelajaran matematika, biologi ya. Kebanyakan ini menggunakan yang seperti bahasa Inggris ya, atau bahasa lah, program bahasa. Ini cocok media audio ini. Atau sejarah, atau PKN, atau sosiologi ini cocok.
melalui simbol bunyi yang diperdengarkan kepada audiens. Ini definisi audio. Nah, sedangkan pengertian media audio dalam pembelajaran ya, sebuah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ya, auditif itu suara ya, baik verbal maupun non verbal, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Nah, di sini ya, yang diharapkan ini audio yang kita buat nanti itu mengandung pesan dalam bentuk auditif pastinya ya, suara yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik. Jadi harus dibuat sedemikian rupa sehingga ini nih merangsang pikirannya, perasaannya untuk tergugah, perhatiannya, dan kemauannya untuk belajar. Nah, yang saya mau tanya itu ini suara baik verbal maupun non verbal. Apa sih maksudnya verbal itu? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu contohnya verbal? Masih pada ngantuk kayaknya, Pak. Oh iya iya sih kan begadang ya. Apalagi cuacanya mendukung. Oke, ada yang tahu contoh yang verbal dan non verbal? Kalau kalau verbal itu komunikasi menggunakan kata-kata. Kalau non verbal selain pakai kata-kata bisa pakai kontak mata, bahasa tubuh sama isyarat vokal. Oke, bisa, bisa, bisa. Untuk verbal betul. Untuk verbal itu karena kita audio ya, audio bukan tes visual. Jadi untuk verbal di sini itu lisan ya, menggunakan lisan, rangkaian kata-kata ya dari si apa presenter guru itu sendiri itu verbal. Sedangkan non verbal itu dari musik atau suara. Suara yang dimasuk itu bisa bantuan bel atau suara air, gemericik air atau suara dentuman ya untuk sejarah biasanya untuk suara itu atau juga apa suara burung ketika untuk apa pembelajaran misalnya biologi suaranya seperti apa. Nah ini ya non verbal itu bukan dari verbal. Kalau verbal tadi rangkaian kata dari lisan si gurunya. Kalau non verbal itu musik atau suara. Suara di sini bukan dari gurunya, tapi bantuan dari alat atau benda lain ya, atau media lain seperti tadi kicauan burung, air gemericikan air atau turunnya hujan itu bisa bisa digabungkan. Nah ini ya, jadi untuk mengandung. Kalau kalian belajar mendengarkan musik kan ada ya, ada yang untuk khusus untuk mendengarkan sambil belajar ya, misalnya akustik ataupun gabungan antara air, gemericik air dengan suara kicau burung itu biasanya digunakan orang-orang yang meditasi. Dan ini untuk apa menenangkan. Jangan sampai belajar mendengarkan yang geda-gedu malah fokus. Ya, sekali lagi disesuaikan. Ketika kita membuat media audio pembelajaran, backsoundnya itu harus disesuaikan. Misalnya sedang sejarah, sedikit serius, jangan menggunakan apa background yang apa semangat. Jadi kan nggak nyambung gitu ya. Kecuali ketika kita memberikan sejarah tapi yang semangat boleh lah backsoundnya yang semangat juga gitu. Oke, sekali lagi tadi ya karena merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan tadi ini untuk apa pengertian media audio pembelajaran. Ada pertanyaan? Halo, masih bisa diikuti? Bisa, ya, Pak, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Bisa, Pak. Ya, lanjut. Nah, untuk fungsi media audio sendiri, ini saya mengambil dari menurut Pak Arsyad ya, yang dikutip dari Sujana dan Pai. Nah, untuk fungsi media audio sendiri itu untuk melatih ya, untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan ya, pengembangan keterampilan, terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai dengan media audio. Nah, ini targetnya ini itu pengembangan keterampilan dan tujuannya itu ini karena kita apa si pendengar ya bukan visual sekali lagi audio berhubungan pendengaran gitu. Untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan terutama yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan pendengaran yang dapat dicapai dengan media audio. Misalnya ketika kita belajar bahasa ya
bahasa Inggris misalnya. Di situ kan terintegrasi dengan modul ya. Di modul situ ada misalnya satu kata. Nah, biasanya ada dalam kurung kan cara pembacaannya. Misalnya book, tulisan untuk cara membacanya seperti apa. Nah, dibantu dengan audio ini sangat membantu. Misalnya pengucapannya dengan suara seperti books misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini fungsi media audio. Keterampilan pendengaran dengan verbalnya itu. Action biasanya. Oke. Sampai sini mengerti? Melatih. Yang saya buat nih, melatih kegiatan keterampilan aspek-aspek keterampilan pendengaran. Fungsi media audio. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Kita diskusi. Oke, untuk fungsi media itu sendiri dalam keterampilan pendengaran ya, yang dapat dicapai dengan media audio sendiri itu capaiannya. Yang pertama itu pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. Nah, ketika kita belajar ya dengan audio, kita bahasa Inggris misalnya actionnya, kita perhatian cara terpusat. Oh, ternyata action untuk mengucapkan kata atau bahasa ini seperti ini. Nah, itu kan audio kan. Kita membutuhkan audio. Cara keluar suaranya seperti apa, action pelafalannya seperti apa. Nah, ini dibantu dengan audio tersebut. Kemudian mengikuti pengarahan. Pastinya diarahkan oleh si audio itu sendiri. Silahkan ucapkan misalnya bahasa Inggrisnya buku dengan book. Nah, itu ya. Diarahkan kita dengan audio itu. Kemudian melatih daya analis. Nah, yang dimaksud melatih daya analis biasanya kan ketika kita belajar bahasa Inggris atau menjawab soal ya, pernah kan ANBK direction one, sampai ini which one, misalnya kita menganalisis katanya yang baik atau benar, kosakata atau grammarnya yang mana. Ini kan kita melatih daya analisis ya dengan pendengaran itu ya. Nah, ini diharapkan fungsi media dia seperti itu, melatih daya analisis. Kemudian menentukan arti dan konteksnya. Misalnya ada gambar, kalian bisa ada gambar ya. Kemudian dibantu oleh audio itu. Lihat gambar tersebut, sedang apakah gambar tersebut, dan biasa gitu ya bahasa Inggris. Nanti kalian pilih artinya apa, dalam konteks apa, misalnya sedang berdiskusi apa, seperti itu. Misalnya tentang marketing atau diskusi tentang pembelajaran. Kalau bahasa Inggris seperti itu. Nanti sekali lagi menentukan arti dan konteks. Oke. Kemudian memilih informasi dan gagasan. Masih sama ya, ketika kita mendengar audio sejarah ya. Sejarah biasanya 1945 terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ kan ada informasi kemerdekaannya kan. Kemudian gagasan yang disusun oleh siapa, seperti itu kan. Nah, digagas oleh siapa? Oleh pemuda kan, mendorong siapa presiden pertama Republik Indonesia untuk apa? Mendeklarasikan kemerdekaan. Seperti itu ya, memilih informasi dan gagasan. Jadi diharapkan menggugah informasi dan gagasan si media audio itu. Kemudian yang terakhir itu merangkum, mengingatkan kembali dan menggali informasi. Nah, setelah mendengarkan itu diharapkan si audiens itu, si pendengar itu bisa merangkum atau menangkap apa yang telah disampaikan narator, kemudian mengingat kembali apa yang diucapkannya dan menggali informasi. Tadi seperti tadi, sejarah yang sudah diceritakan oleh si narator di audio itu, kita menggali lagi informasi. Oh, kemerdekaan Republik Indonesia tercetus pada tanggal sekian, oleh siapa, dan didorong oleh siapa, gitu kan? Kita menggali informasi. Nah, itu. Yang sekali lagi, fungsi media audio yang diharapkan itu aspek keterampilan pendengarannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Masih bisa dicerna? Masih bisa, Bapak. Oke, lanjut. Untuk Pak. karakteristik media audio sendiri itu sini saya beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal seperti tadi ya, kata-kata atau bahasa lisan, maupun non-verbal, yaitu musik dan suara tadi ya. Baik lagi, pesan tadi dituangkan dalam bunyi ya, suara yang diucapkan secara verbal atau non-verbal. Ada yang full musik dan suara itu biasanya itu apa? Senam ya. Gerakannya 1, 2, 3, 4. Ketukannya ya, dalam bentuk 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau kalian misalnya ada yang anak pencak silat gitu, ada nggak? Nah, di situ biasanya ada beberapa ketukan, misalnya gung itu mulai ya.
ketukan ketujuh misalnya ganti gerakan. Nah itu ya non verbal. Nah ini media audio tadi media audio ini dilambangkan oleh lambang-lambang audiotif ya. Nah ini sangat membantu bagi kesenian, sangat membantu. Beberapa gerakan ini ketika gentungan berapa dia ganti gerakan seperti itu. Kalau misalnya kata-kata sendiri sama, arahkan nomor sekian, kerjakan ini, artinya apa gitu. Nah ini pesan yang disampaikan dituangkan lambang. Kemudian yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Ya, kita rekam, kemudian kita bisa kembali. Misalnya perkuliahan ini ya, ada yang merekam dengan audio ya, bisa dengan handphone ya, direkam. Kemudian setelah itu supaya mengingat kembali mereview mata kuliah sekarang atau mata kuliah yang lain setelah rekam, kita dengarkan lagi. Itu sangat membantu. Misalnya kita nggak ngerti di kata A misalnya, nanti dicatat pas ketika didengarkan, oh kata-kata ini yang sulit didengarkan dicatat, kemudian dicari artinya atau referensi lain. Nah itu ya, pesan program dapat direkam kembali, diputar kembali sekali. Nah, ini sangat membantu. Kalau kalian kreatif bisa satu screenshot atau record videonya atau suaranya bisa untuk mendengar kembali. Kemudian poin selanjutnya dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif mendengarnya. Nah, karakteristik media audio seperti ini ya. Pernah dengar radio nggak? Radio. Nah, pernah dengar sesi tentang cerita nggak? Biasanya cerita ya. Atau nggak podcast? Nah, kita kan dengar suara, langsung diskusinya. Seolah-olah kita ada di situ. Atau seolah kita termasuk bagian dari mereka. Nah, ini ya. Sekali lagi, media audio ini diharapkan menggugah atau mengembangkan daya imajinasi dan partisipasi aktif pendengarnya. Jadi seolah-olah kita tuh mendengar podcast 1 jam itu nggak terasa. Nah ini yang diharapkan sih itu. Atau mendengarkan radio itu beberapa jam karena enak, menggugah daya imajinasi sehingga tidak terasa 2 jam itu terlewati. Gitu. Oke. Termasuk ketika kalian ada yang ustadz mungkin. Nah ustadz pangjagona ya. Merangsang imajinasi, kadang bisa menggugahnya si anak peserta didik atau santrinya supaya apa? Mendengar 2 jam ceramah ustadznya itu misalnya dengan khusyuk. Kadang kalau ini lebih benar khusyuknya alias sare 2 jam mana ada yang sekarang khusyuk benar-benar khusyuk. Khusyuknya tidur. Benar Pak, benar. Oke. Kemudian mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu ya. Mudah dipindahkan dan jangkauannya luas ya pastinya ya. Ketika kita merekam, mau belajar di kafe, mau belajar dimanapun tempat tidur, atau kita punya gubuk di atas pohon, lebih enak ya dengan audio sendiri. Kan bisa mengulang ya. Ketika kita rekam pembelajaran di kelas misalnya, supaya enak, kemudian supaya bisa ngulang lagi ketika di kafe lagi santai-santai sambil dengarkan pembelajaran ini kan lebih cepat masuk tuh. Nah seperti itu. Kita akalin belajar itu nggak harus di kelas atau secara formal ya. Itu bisa dimanapun, tergantung kreativitas si peserta didik atau kitanya untuk apa menggali pembelajaran atau apa yang akan kita pelajari. Jadi keterbatasan ruang dan waktu itu bisa kita siasati dengan audio ini. Kita belajar di mana. Kemudian sifat komunikasinya hanya satu arah ya. Kalaupun 2 arah itu namanya calling ya. Telepon. Nah itu 2 arah. Kalau 1 arah hanya dianya aja yang berbicara, radionya aja. Atau audionya aja yang berbicara. Gak mungkin kita saut. Kayak kata orang, naon eta, sok ngerti ya. Sama ya. Pernah taking doll kan? Pernah main? Punya adiknya mungkin? Kalau kita Pernah Pak. Gitu. Tetap aja satu arah kan, dia nggak bisa nyaut. Iya. Kecuali yang main ini apa hafid Quran tuh, yang kecuali itu pakai AI, dia bisa apa menjawab sendiri kan. Misalnya assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam kan. Nah itu udah terprogram dengan bantuan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sudah diprogram oleh manusia sendiri. Tetap itu komunikasinya hanya satu arah ya, bantuan dari program. Kemudian dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Misalnya guru 1 sedang sakit bahasa Inggris atau sejarah, tinggal kirim aja apa rekamannya. Misalnya pembelajaran vocabulary untuk bahasan grammar A misalnya itu.
Nah, bisa ya rekaman itu sangat membantu. Nah, kalian ketika mengajar, ketika ada halangan atau ujian yang tidak bisa ditinggalkan, bisa kirimkan aja audionya. Karena bisa memanfaatkan itu kan. Atau bisa dengan kirimkan bantuan slide-nya, terintegrasi dengan slide-nya itu atau modulnya ya. Bantuan dengan audionya itu sangat membantu. Apalagi dengan nanti semester 6 video ya. Video udah menggabungkan tadi fotografi, kemudian audio yang sekarang kita pelajari, sehingga nanti semester 6 kalian tidak pusing membuat proyeknya. Ini sekali lagi dapat mengatasi masalah kekurangan itu. Jadi tinggal rekam aja ketika kalian mengajar, buat pertemuan itu kalian rekaman. Ketika sewaktu-waktu kalian ada ujian nggak bisa ditinggalkan, itu tinggal kirimkan aja rekaman kalian atau slide-nya, bisa terbantukan kalian. Seperti itu. Jadi harus kreatif juga ketika mengajar. Kemudian yang terakhir sangat sesuai untuk pengajaran sejarah ya pastinya ya. Bahasa, kemudian PKN dan siswa. Nah ini karakteristik media audio. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Bapak, sudah cukup Iya, jelas. jelas, Ada. Pak. Mau nanya. Oke, silakan yang nanya. Sok yang lain dulu. Mungkin ada yang mau nanya. Iya, yang nanya. Dikumpulkan dulu ya. Belum kumpul semua karena baru tidur langsung on. Oke, untuk jenis-jenis media audio di sini ada beberapa ya yang saya sudah rangkum. Yang pertama itu fonograf atau gramofon, kemudian alat perekam pita magnetik, kemudian compact disc atau radio dan laboratorium bahasa. Oke, untuk fonograf sendiri ini alat rekam suara menggunakan cakram datar ya yang bernama gramofon. Alat ini juga dikenal dengan nama piringan hitam. Pernah lihat piringan hitamnya? Pernah. Pernah, Pak. Nah, kalau alatnya ini ya. Nah, sudah ada sampelnya. Nah, saya belum lahir. Kalian mungkin sudah lahir ketika terciptanya alat ini. Belum lihat tapi pernah lihat sih, Pak. Pernah lihat. Nah, ini alat yang Belum unik lahir dan itu, harganya Bapak. cukup lumayan. Oke. Ada yang tahu cikal bakal gramofon ini penciptanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang pasti bukan saya, Pak. Wah, ini pelajaran fisika kelas SD berapa? Kelas 6 ya? Tapi bukan suara orang fisika, Waktu Pak. saya SD nggak ada fisika, Pak. Oh, nggak ada fisika ya? IPA. Iya, jadul kayaknya, Pak. IPA. IPA ada, Pak. Nah, IPA ada tadi tentang tuh. suara. Kalau nggak SMP. Iya, Pak, ada, Pak. Orangnya dari luar kan nih, Pak ya? Nah, ada yang Orang tahu luar kita? negeri kan, Pak. Halo? Ngeresak suaranya. Ngeresak. Iya, Pak. Ada yang tahu penciptanya siapa? Nggak tahu, Ini bukan Pak Thomas Alva Edison. Thomas Alva. Oke, betul. Thomas Alva Edison. Sebetulnya sebelum lampu pijar itu dia ciptakan, dia udah menciptakan gramofon ini. Dan ada kisahnya itu gramofon ini alat pertama kali dia rekam itu suara istrinya. Nah, ketika istrinya meninggal, ketika merasa rindu, ia memutar rekaman suara istrinya. Nah, ini gramofonnya, yang luar biasa. Kalau dulu belum ada energi listriknya, dia dengan putaran aja. Ya, Kaset ya? Oke, kaset. Enggak, pita hitam, piringan hitam. Saya yang piringan Kayak hitam piring. teh apa? Nah, kayak piring. Nah, itu Iya. sebenarnya cuma dari elektromagnetik yang karbon beberapa bisa menyimpan digital. Nah, ini gramofon ya, jenis audio ya, pertama kali ada. SpongeBob, Pak. Nah, kelebihannya itu pertama, piringan hitam tidak mudah rusak. Kalau dulu saya pernah tuh ukuran sekitar 20 cm diameternya itu lumayan beberapa. Suara yang direkam cukup bagus. Masa lebih awet, eranya ya. Masa era modern piringan hitam udah menjadi barang antik sekarang. Di semester 4 kelas malam dia masih punya ternyata, luar biasa. Dan alatnya masih unik. Pas kemarin tuh, pas saya lihat ternyata dia menunjukkan pita piringan hitamnya. Ternyata dia punya. Gramofonnya juga punya, luar biasa. Itu udah barang antik, harganya lumayan. Kalau untuk kolektor itu sangat diburu.
Nah, kekurangannya segi fisik piringan hitam besar ya. Kemudian cukup berat kira-kira 90 sampai 200 gram. Gak mungkin ketika belajar dimanapun bawa gramofon itu. Lumayan kan. Guring bawa-bawa Iya, Pak. bisa hilang gitu di buru kolektor. Kita belajar dimanapun akan sulit ya. Ini kekurangannya dari segi ukuran dari gramofonnya. Oke, selanjutnya itu jenis media audio perekam pita magnetik ya, cassette tape recorder, media yang menyajikan pesan melalui perekam kaset. Kau ini pernah mengalami kan? Iya, Pak. Tuh, Ya, digulung lagi, Pak, kalau nggak bisa. Iya, iya, digulung lagi. betul. Kayak dua side ya. Berarti biasa ngerekam bajakan nih. Iya. Oke, ini alat yang kedua ya, perekam pita magnetik ya. Ini cukup lumayan waktu era 90-an ini sangat populer ya untuk kalangan musisi untuk menjual lagunya. Nah, ini bisa dibajak juga. Yang penting punya tape recordernya. Nah, ini Iya, Pak. yang dulu juga yang lebih populer saat menggunakan pita magnetik ini itu Walkman ya. Ada yang masih punya Walkman? Ini udah barang antik ini. Aduh. Nggak ada, Pak. Udah hilang, Pak. Udah Kasetnya ya. doang siapa yang punya? Ini lumayan harganya lumayan waktu itu. Kalau sekarang kan berkembang iPod ya, handphone juga Ya. cukup ya. Kalau dulu ini udah punya ini udah luar biasa ini. Nah ini Saya Pak kelebihannya punya Pak. punya masih bisa on. Kayaknya udah rusak Pak punya Bapak soalnya. Berarti udah lumayan tuh. Nah ini mempunyai fungsi ganda ya efektif. Dia bisa merekam, menampilkan suara, dan memutarkannya kembali serta menghapusnya ya. Nah, ketika pembelajaran ini sangat luar biasa waktu 90-an itu. Kita bisa ngerekam cakapan. Ini biasa juga digunakan untuk pembelajaran, bisa untuk spy ya biasanya. Dulu ada untuk yang lebih kecilnya kan ada yang mininya. Cuman durasinya tuh nggak 1 jam 2 jam sebenarnya. Nah, pita rekaman dapat dipakai sesuai jadwal yang ada ya. Biasanya ini digunakan jadwal yang ada, maksudnya ketika kita belajar bahasa ya di ruangan bahasa ini sangat terjadwal ya. Gitu. Kemudian rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan ya. Digandakan ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris kita nggak punya kita gandakan aja. Tapi untuk perorangan sekali lagi bukan untuk dijual. Kalau dijual udah kena haki ya. Apalagi ketika kalian pinjam kaset musik original orang kemudian digandakan oleh kalian kemudian dijual. Waduh, eta mengalanggar. Itu tidak baik. Tapi untuk perorangan boleh untuk keperluan belajar. Kemudian dapat menimbulkan beberapa kegiatan diskusi dan dramatisasi ya. Yang artinya ketika kalian rekam pembelajaran, ada tugas untuk dikerjakan, kemudian didiskusikan ya. Kemudian ketika ada tugas sejarah yang harus dibuat drama ya opera, itu tinggal rekam aja suaranya. Kemudian ketika tampil hanya gerakan aja. Rekaman itu digunakan untuk tadi membantu sebagai dubbingnya. Gitu. Kemudian dapat memberikan efisiensi dalam pengajaran bahasa. Artinya ya ketika kita belajar untuk melafazkan aksen suatu kata, ini sangat membantu kita mengajar bahasa. Kemudian pengoperasian tape recorder relatif mudah ya. Tinggal play aja. Untuk memutar kembali tinggal playback. Gitu. Oke, kekurangannya daya jangkauannya terbatas ya. Terbatas hanya beberapa jam saja. Kemudian tergantung pitanya juga. Kalau panjang itu bisa 2 jam atau lebih. Kadang bolak-balik itu juga 2 jam atau 1 jam. Nggak mungkin 2 jam sih. Rata-rata 1 jam kurang. Itu bolak-balik kita masuk side A, side B. Kemudian biaya penggandaan alatnya lebih mahal daripada radio. Maksudnya itu yang untuk ngerekodnya ya. Akan biasanya ada yang 2 double ya, yang satu untuk memutar playnya, yang satu untuk langsung record. Ketika kita play, otomatis yang satu tuh record. Nah ini alatnya di zaman itu lumayan mahal. Kemudian pita kaset suara memiliki kekuatan terbatas. Ketika pita itu lecek atau kotor, itu akan mempengaruhi kualitas suaranya ya, atau bahkan terputus suaranya. Misalnya lecek di bagian A, misalnya ada lagu Dewa ya, aku mencintaimu Cina ilengit ayah tain kan nggak enak kan terputus kan. Ini kembali lagi pita kaset suara memiliki kualitas terbatas gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Masih mudah ya? Kalau nggak mudah silakan. Oke, kita lanjut. Jenis media audio selanjutnya itu compact disc ya. Nah, ini agak lebih modern lagi, DVD, yaitu Pak. sebuah jaringan optikal untuk menyimpan data secara digital ya. Jadi yang sering kita panggil CD-ROM ya. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi sebagai alat penyimpanan data yang terkenal sebagai CD-ROM. Nah, alat untuk membacanya itu CD-ROM ya, CD compact ya, compact disc. Nah, ini pasti udah tahu kan? Kapasitasnya berapa yang tahu untuk CD? 4, Pak. Apa gimana? Kapasitas penyimpanannya dalam bentuk MB, megabyte. 8 32 giga. bukan Pak? Ya, 32 gitu sih. 8, Pak. 8 apa? 8 giga doang. 8 giga. 8 giga gede Dulu banget. Dulu mah belum ada giga kan. 32 MB bukan Pak? Masih MB. Kalau CD itu MB. Oh, 32 ya Pak? Itu tadi ada yang bilang perempuan. 700 katanya. 700 bukan Pak? Ya, betul. 700 megabyte. Nah, jadi compact disc itu lebih modern daripada tape recorder ya. Dia kapasitasnya cukup lumayan dan menampung kalaupun lagu itu lumayan banyak. Nah, ini kelebihannya bentuknya yang sangat simpel dan ringkas ya. Kalau dulu Walkman pengen pitanya, kemudian ada muncul untuk compact disc-nya ya, yang bentuk kecil itu, yang tinggal bawa ada CD-nya. Kualitas suaranya lebih jernih, kemudian rekaman, nah ini ya 700 megabyte ya. Mudah dalam perawatannya, tahan dalam penggunaan berulang-ulang, dapat memperbaiki mutu suara karena musik direkam secara digital. Misalnya suaranya cembreng gitu. Ketika direkam, kemudian dibuat audionya, dimasukkan ke plastik lebih halus. Gitu. Kemudian dapat memindahkan data dari CD ke media lain, dari komputer, kemudian ke iPod ya. Ketika kita beli CD MP3 misalnya, di dalamnya ada musik, tinggal pindahkan ke komputer atau ke iPod. Bisa digunakan. Tapi kekurangannya itu permukaan CD lebih mudah tergores jika tidak hati-hati kita menggunakannya ya. Ketika menyimpan sembarang aja, itu mudah tergores. Nah, ini akan mengakibatkan unitnya ya, sehingga tidak optimal, bahkan tidak bisa membaca CD. Ini ada kemungkinan ketika kalian punya CD ya, ketika dimasukkan di play itu kenapa nggak tidak terplay, padahal CD-nya masih bersih. Ada kemungkinan optik untuk membacanya rusak, tergores ya karena sering digunakan. Kemudian yang kedua itu sering tidak digunakan. Sering tidak digunakan berarti diamin aja, nggak dipakai. Itu mengakibatkan istilahnya berjamur optiknya. Sehingga tadi tidak optimal atau bahkan tidak membaca. Kemungkinan lain itu ketika merekam itu tidak full, korup filenya. Itu kemungkinan. Oke, seperti itu. Itu untuk kelebihan dan kekurangan compact atau CD. Oke, untuk selanjutnya jenis media audio bentuknya radio dan audio streaming. Ini teknologi yang sekarang ya. Seiring perkembangan teknologi ICT ya, di samping siaran radio bersifat konvensional, ini berkembang radio dan audio streaming. Untuk radio konvensional sendiri dipancarkan stasiun pemancar radio yang ditangkapkan melalui pesawat radio ya. Pemancarkan untuk membutuhkan pemancar itu lumayan beberapa meter ya, puluh meter ke atas. Ada yang tahu berapa meter untuk tiang atau towernya untuk pemancar radio? Ada yang pernah lihat? Halo? Belum pernah Pak. Ya, sekali lagi radio konvensional itu membutuhkan pemancar radio ya pastinya. Tiang ya, dalam bentuknya tiang pemancar, kemudian ada pemancarnya ya seperti wajan ya seperti itu. Atau bahkan ada di atas saya Pak ya. Iya, jauh lebih tinggi siarannya, semakin jangkauannya semakin jauh. Iya Nah, Pak. kembali untuk frekuensi itu diatur ya oleh Kominfo. Nggak sembarangan kita membuat radio gitu, diriin aja pakai tower sendiri. Itu bisa kena undang-undang siaran pers. Karena kita harus mendaftarkan dulu radionya, terus frekuensi yang didapat. Karena ada dulu tuh tahun berapa, ada 2 siaran tapi satu frekuensi itu tabrakan. Nah, itu makanya ada pengaturan frekuensi.
Misalnya 99,7 sekian FM gitu. Nah, untuk radio sendiri kan ada dua jenis ya. Apa salurannya? Kenapa, Pak? Ada dua jenis siaran radio konvensional ya. Apa aja? Sering dengar Eh, radio? Udah enggak ya? Udah jarang dengar radio ya? Pada eranya luar biasa radio. Siarannya itu ada dua jenis, FM dan AM. Frekuensinya ya, FM dan oh, AM. Kalau FM itu sendiri terbatas di regional itu sendiri, misalnya kota A aja di situ. Kemudian atau enggak hanya tingkat kecamatannya itu aja, itu FM. Nah, untuk AM sendiri ini jangkauannya sangat luar biasa, dalam artian bisa beberapa negara bisa terjangkau AM. Nah, ada pilihan ketika membuat stasiun radio ya. Kalian ingin mencapai targetnya ke luar negeri, silakan pilih AM. Ada plus minusnya. berarti kayak radio FM Bogor, Pak. Berarti khusus daerah Bogor doang ya, Pak? Iya, kecuali si ininya, si penangkapnya atau receivernya dia memiliki antena yang cukup bagi, itu bisa dapat. Ya. Sekali lagi ke tiangnya ya, semakin tinggi jangkauannya semakin luas gitu. Kalau nggak salah di radar Bogor sih, maksudnya yang di Taman Kencana, Pak, kalau nggak salah. Itu radio mah. Oh iya, itu RRI 2 Pro itu Taman Oh iya, Kencana gitu. iya itu. Ya tahu dari situ. Nah, itu dulu lumayan, zamannya itu luar biasa. Kemudian ada Iya, salah satu di Warung Jambu itu pernah ada satu stasiun radio karena mungkin kolaps ya, karena iya. tidak bisa mengikuti zamannya, akhirnya tutup. Bangkrut, Pak. Ya betul. Ada yang tahu apa stasiunnya? Depan pas Jambu 2 itu dulu. Lupa saya juga, Pak. Di tahun Pernah sekitar dengar, tahun 90-an masih ada. Pokoknya L gitu. Oke, itu karya konvensional sekali lagi itu membutuhkan yang pemancar ya, stasiun pemancar. Nah, semakin tinggi jangkauannya semakin luas. Dan dua sinyal yaitu frekuensi FM dan AM. Untuk regional aja FM, untuk mencapai luar negara itu pakai AM. Kemudian untuk radio dan audio streaming ini dipancarkan bukan pakai tiang ya, tetap aja nah, sebetulnya pakai tiang juga. Nah, ini disalurkan melalui dunia maya atau internet ya, yang sekarang ini kita gandrungi ya. Dapat ditangkap diputar melalui komputer, gawai, atau smartphone kita yang iPod, seperti itu, iPad, dan radio solidnya. Nah, ini udah sangat digandrungi ya. Dan diharapkan nanti kalian bisa buat aja satu kas ini radio online streaming ya, cukup dengan handphone sebetulnya bisa. Kemudian buat jadwalnya masing-masing. Misalnya hari Senin jadwalnya apa, isinya apa, materinya atau konsepnya dibuat aja. Itu sangat membantu. Dulu zamannya saya itu sempat buat radio streaming pakai komputer, kemudian digabungkan dengan pernah dengar MP3 player pernah, Pak. ya, tapi banyak itu digabungkan beberapa plugin itu bisa ternyata. Itu sempat beberapa semester kita lakukan itu, walaupun kita bukan jurusan pendidikan IT karena senang ngoprek, akhirnya buat. Kalau sekarang ini cukup mudah, hanya menggunakan satu aplikasi. Ada yang tahu aplikasinya apa untuk membuat radio atau audio streaming? Saya yang pernah coba? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Serius. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kalian cari Tapi, di Play Store kebetulan- itu Anchor ya. Ya betul, Anchor. Anchor. Oh, iya. Tulisan ANCHOR.FM. Kalian download aja, kalian tinggal rekaman aja. Itu seperti YouTube sebetulnya, bisa dimonetize. Tapi dengan program yang unik, kadang listenernya banyak, itu bisa dimonetize. Nah, bagusnya Anchor ini dia udah di bawah Spotify. Spotify tahu kan? Spotify. Ya. Spotify. Untuk Kayak musik. semacam podcast gitu bukan sih, Pak?
Kalau kalian mengikuti alurnya Spotify yang di YouTube, yang pengisi Spotify iklannya itu suka seru. Nah, ini bisa kalian buat di Anchor, di generate nanti channelnya ada di Spotify. Kalau bagus itu lumayan, kalian bisa pasang iklan. Kalau terprogram rapi, terjadwal rapi, dan bahasanya menarik, banyak listener. Kalau istilahnya kalau di YouTube itu subscriber, itu kita bisa monetize. Nah, itu sekali lagi radio konvensional tadi membutuhkan stasiun pemancar ya, yang ada semakin tinggi semakin luas. Untuk radio audio streaming itu semakin bagus sinyalnya ya, internetnya yang semakin bagus maka semakin bagus juga hasilnya. Nah, maksudnya hasil yang kita dengar. Kalau misalnya kurang bagus sinyalnya, kadang buffer atau terputus. Ini jenis radio dan audio. Untuk kelebihannya, jangkauannya sangat luas artinya ya. Ketika kita ada di Bogor, kemudian stasiunnya ada di Amerika, itu bisa kita mendengarkan dengan radio streaming atau audio streaming. Harganya relatif terjangkau dan mudah untuk mendapatkannya. Tinggal download aja Spotify ya. Dengan Spotify atau Anchor itu kalian pilih channel radionya, dapat. Nah, ini lebih enak lagi kalau dikatakan podcast play on demand, biasanya dijalankan sesuai kebutuhan kita. Kalau kita ingin mempelajari bahasa, misalnya public speaking, tinggal cari channelnya aja, tinggal play. Nah, itu relatif mudah kan, terjangkau. Kemudian memiliki variasi program cukup banyak. Seperti tadi, kalau ingin belajar bahasa, tinggal cari channelnya. Kalau ingin belajar IT, cari channelnya. Ingin belajar apalagi dagang, ada channel. Tinggal cari. Variasi programnya cukup banyak. Kemudian untuk selanjutnya itu baik untuk mengembangkan imajinasi. Jadi ini sangat, ketika kita mendengarkan itu ada cerita sejarah, sekarang podcast udah mengarah ke sana, yaitu tinggal menceritakan sejarah aja dengan kalimat tatanan yang rapi dan enak didengar. Ini akan menggugah peserta didik untuk apa? Berimajinasi. Ada tuh di salah satu channel bagus, pembawanya bagus juga, dia menceritakan sejarah zaman dulu ketika terciptanya misalnya perang antara kerajaan A, kerajaan B, itu luar biasa. Nah, ini tinggal pilih aja programnya, ini akan menggugah imajinasi tadi. Ini diharapkan ketika kalian membuat audio, radio streaming seperti itu ya. Kemudian peserta didik lebih memusatkan perhatian terhadap kata, kalimat, atau musik, sehingga sangat cocok digunakan pengajaran bahasa ya. Ketika penekanan action itu harus bagus, nah ini sangat membantu ya audio tadi. Misalnya audio streaming itu misalnya secara langsung ya, bisa ketika coba ikuti actionnya seperti ini, nah pastikan ikuti arahannya, kemudian cara mengucapkannya. Kadang untuk tahfiz juga ada nih, sangat cocok. Biasanya saya dengar itu untuk, kalau di Bogor itu ada ya Fajri FM, kalau nggak yang di Bekasi itu Radio Roja, itu ada untuk pengajaran anak itu ya, untuk hafiz Quran itu mendengar itu sangat cocok. Dan sekali lagi untuk kelebihan. Untuk kekurangan sendiri, sifat komunikasinya hanya satu arah ya, kalau tidak live ya. Kalau sekarang udah bagus, ada program live-nya kan, live streaming, berarti siaran langsung kan. Seperti ini misalnya dengan Gimit ini saya streaming langsung, live langsung. Kalau menggunakan streaming radio bisa direkam, digabungkan dengan Anchor, direkam aja. Kalau enggak pakai YouTube, pakai OBS ya. Pernah dengar OBS? Ada yang pernah menggunakan OBS? Enggak pernah dengar, Pak. Nah, kalau YouTuber tahu ya OBS. Dia sangat cocok untuk streamer nih. Nah, ini bisa komunikasi secara langsung, secara live. Itu kelemahan yang satu arah, tapi sekarang udah enggak ya, bisa dua arah. Kita secara live. Kemudian kekurangan selanjutnya, jika siarannya monoton, akan lebih cepat membosankan peserta didik untuk mendengarkannya. Ya pastinya kan, kalau kalian misalnya mendengarkan sejarah, terus pembawaannya kurang mengenakan, terus programnya monoton, atau musiknya datar, itu nggak ada untuk klimaksnya harus gimana, untuk ketika dropnya seperti apa, itu kalau nggak di program bagus, itu akan memberikan kesan monoton atau membosankan bagi peserta didik. Terus selanjutnya itu kekurangannya itu program siarannya selintas sehingga tidak bisa mengulang, harus sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik, cara didik.
Kalau di radio biasanya kan terjadwal ya. Misalnya jadwalnya untuk membahas bahasa Inggris. Kadang kalau sudah terlewat ya udah terlewat kita aja ya. Kita nggak bisa play lagi kan. Kecuali kita rekam. Itu kekurangannya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Nggak ada, Sepertinya Pak. tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang terakhir jenis media audio itu laboratorium bahasa ya. Sebenarnya menurut saya juga nggak tahu juga sebenarnya laboratorium bahasa jenis media audio. Karena itu ruangan. Tapi ada yang memasukkannya, para ahli. Nah, masih bersinggungan. Nah, laboratorium bahasa sendiri itu sebuah ruangan ya, yang di dalamnya terdapat alat untuk melatih peserta didik dalam mendengar dan berbicara bahasa yang asing ya. Nah, peserta didik sendiri duduk masing-masing ya, di kotak bilik autistik dan kotak suara. Dia dapat mendengarkan audio materi pelajaran yang telah direkam dan suara guru yang duduk di ruang kontrol lewat headphone. Ada yang pernah belajar bahasa di sekolahnya? Belum, Pak. Pernah, Pak. Oh, kalau saya pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Kalau yang pernah pasti kan masing-masing memegang satu alat kan, kemudian satu headphone, kemudian untuk mic-nya ketika pelajaran bahasa biasanya. Misalnya bahasa Inggris, kita belajar vocabulary untuk menghafal, ini sangat membantu ya. Masing-masing satu. Nah, ini sangat membantu. Laboratorium bahasa ini tadi sebenarnya bisa gabungan. Kalau dulu tape recorder ya, pakai tape recorder untuk rekamannya. Tapi sekarang udah canggih lagi, dari compact disc menjadi apa? Hanya cukup satu alat handphone aja cukup kan? Rekam aja, simpan di headphone. Kalau dulu kan masih jadul tape recorder, Windows compact disc, tapi sekarang udah luar biasa, cukup menggunakan iPad dengan memorinya yang kecil tapi kapasitas penyimpanan besar itu luar. Kembali lagi kepada inovasi manusia. Nah, untuk kelebihannya media ini tertata ya dan terjadwal pastinya ya. Nggak mungkin tidak terjadwal, bisa kacau. Ruangan dipakai satu sekolah, ruangan cuman satu, kapasitasnya maksimal 40 misal, tapi sekelas terjadwalnya beberapa kelas dalam satu waktu, nggak mungkin kan. Sekali lagi kelebihannya harus terjadwal dan tertata. Yang kedua, ruangannya nyaman pastinya ya, kondusif untuk belajar. Jadi kita bisa lebih konsentrasi ketika mempelajari bahasa ya, atau sejarah. Ini lebih kondusif, lebih nyaman, dipakai AC lagi ya, terus di bawahnya karpet biasanya. Ini sekali ditata lebih kondusif dan lebih nyaman. Kekurangannya peralatannya terbatas ya, tidak mungkin semua satu sekolah masuk dalam satu ruangan, nggak mungkin juga ya. Kalau misalnya kapasitasnya hanya 20, nggak mungkin satu kelas itu 40 masuk semuanya. Jadi terbatas. Perawatan dan pengadaan media relatif lebih mahal ya. Nah, satu orang satu bilik beberapa alat, dari mic-nya, dari headphone-nya, dari tape-nya ya, tape-nya. Kalau sekarang zamannya tape, bukan tape record lagi, ini lebih mahal. Kemudian menggunakan laboratorium bahasa tidak hanya satu kelas tadi saja ya, harus beberapa peserta didik itu dijadwalkan. Jadi tidak ekstra dalam penggunaannya, tapi ekstra dalam perawatannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari jenis-jenis media audio? Tidak ada. Kita diskusikan. Kalau ada yang mengganjal silakan ditanyakan aja. Nah, ini yang selanjutnya itu membahas kita yang pastinya di sini. Audio itu untuk apa sih? Ya, tujuan kita untuk internasional ya, atau pembelajaran. Ini diharapkan finalnya di sini ketika kita membuat audio rekaman ya, atau membuat sebuah podcast, tujuan kita internasional ya, pembelajaran. Ada juga yang lain, entertainment ya, hiburan, itu bisa. Nah, sekali pemanfaatan yang kita tuju itu internasional. Nah, tujuan internasional ini, tujuan diantaranya itu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, untuk kognitif itu sendiri, ini diharapkan untuk media audio sendiri itu membangun pengetahuan peserta didik ya. Pastinya ya, ketika kita mengajarkan sejarah, kita membangun pengetahuan si anak untuk apa? Pengetahuannya bertambah tentang sejarah kemerdekaan seperti apa ya.
di tahun berapa, siapa yang menentukan, siapa yang mendorongnya, atau kejadian G30 SPKI seperti apa. Ini kan memberikan pengetahuan seputar pendidikan, atau cara pelafalan bahasa asing seperti apa, itu sangat membantu. Dari tujuan kognitif tadi ya, membangun pengetahuan peserta didik. Oke. Untuk selanjutnya, tujuan psikomotor. Nah, ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan verbal peserta didik. Nah, psikomotor itu istilahnya geraknya, gerak. Bahasanya asing seperti apa. Kadang kan masih awal level 1 kita belajar bahasa asing terputus-putus ya. Misalnya I want to, kan agak sedikit gugup kan. Nah, dengan menggunakan audio, pelafalan atau actionnya seperti apa, dia akan terlatih, hasilnya keterampilan verbalnya akan lancar kan. Seperti itu. Kembali lagi, sekali, tujuan dari media ini dalam instruksional, tujuan psikomotorik itu mengajarkan keterampilan verbal peserta didik. Diharapkan ketika mendengar audio kita, peserta didik itu akan terampil. Atau ketika kita mengajar public speaking ya, nah ini diharapkan juga mengajarkan keterampilan verbal kita. Yang awalnya introvert ya, jadi bisa public speaking yang bagus, lancar. Ada bagian. Oke. Selanjutnya untuk tujuan instruksional selanjutnya, tujuan afektif ya. Ini diharapkan ketika kita membuat audio pembelajaran, ini tunjukkannya menciptakan suara yang latar musiknya cocok ya sekali, efek suaranya pas, kemudian suara naturalnya enak didengar. Ini akan menuntut peserta didik berkonsentrasi penuh. Seperti tadi ketika sejarah harusnya bunyinya latar musiknya enak ya, jangan menggunakan yang dugem, cocok. Efek suaranya juga disesuaikan. Ketika ada suara, ketika jatuhnya bom, jatuhin aja suara bom, tuh kaget-kaget sekalian. Nah itu nggak apa-apa, memberikan kesan tersendiri efek suaranya. Kemudian ketika ada sayup sedang ada di dalam hutan, kasih efek suara hutan gemericik, air di hutan, suara kicau burung. Ini memberikan efek yang luar biasa bagi peserta didik. Kemudian suara naturalnya agak enak, dubbingnya. Gimana zamannya harus mengungkapkan suara yang lebih keras, semangat, atau ketika datar, menasihati, untuk menasihati lebih deep lagi, dalam lagi. Ini si narator sangat berperan ketika dubbing itu, mengisi audio. Jadi untuk menuntut peserta didik berkonsentrasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita diskusi. Gak ada? Sepertinya tidak ada Bapak, sudah cukup jelas. Oke, untuk prakteknya nanti insya Allah setelah saya minta ke Bang Randi ya. Bang Randi untuk jadwal praktek saya harapkan setelah UTS, karena sebelum UTS ini kita full harus mengerti dulu audio itu apa, tujuan pembuatan audio itu seperti apa, kemudian apa yang harus kita konsep dalam membangun sebuah audio untuk pembelajaran, atau bisa untuk entertainment gitu misalnya. Saya ada yang pertanyaan gimana, ya, hadir. Prakteknya insya Allah setelah UTS ya. di lab, di audio atas, Pak. Di lab. Berarti sampai UTS online ya Pak? Ya Pak? Iya. Dan pas juga ketika ada peraturan PPKM ya. Iya Pak, PJJ lagi. Jangan sampai setelah UTS PJJ, aduh pusing nanti. Pusing apanya? Ketika praktek kan langsung. Vaksin keempat ada, Pak. Ntar pas praktek gak tahu apa-apa ya Pak? Oh iya betul. Karena kan teknologi pendidikan itu bagaimana meng-create sebuah produk sehingga produk itu bisa dijadikan media alat bantu untuk pengajar ya, ataupun istilahnya si tutor ya. Itu sangat kurang kalau kita belajarnya secara online. Pernah kan kalian buat webinar atau workshop online kan? Belajar presentasi. Pasti siswanya pasti ada yang cepat nerima, ada yang kurang, pasti ada yang nanya deh gitu. Itu kekurangannya. Dari segi kekurangan lain komunikasi. Ketika kuotanya kurang
atau sinyalnya kurang bagus kan nggak enak juga, terputus kan, harus pembahasannya tersampaikan jadi kurang tersampaikan. Itu plus minus ketika pembelajaran online, apalagi Iya, Pak. ketika praktek. Ada pertanyaan lain? Pak, untuk sistem belajarnya berarti selama sebelum semester ini Bapak yang menjelaskan semua materinya atau kita ada presentasi? Diulang, suaranya masih mendengung. Iya, jadi kan tadi katanya prakteknya ini setelah UTS. Nah, sebelum UTS kan berarti materi. Nah, materinya ini Bapak yang menjelaskan full atau ada presentasi dari kita mahasiswa? Oke, kalau biasanya saya ngajar dari saya, cukup dari saya semua. Siswa mendengarkan, saya senangnya diskusi ya. Tapi saya juga ditekan oleh prodi supaya apa? Mahasiswa yang presentasi dulu, baru saya yang jelaskan. Tapi untuk sementara saya siapkan dari saya sendiri ya. Dari saya sendiri. Biasanya kebanyakan presentasi ya? Iya, Pak. Rata-rata langsung presentasi, Pak, mahasiswanya. Iya, rata-rata semua, hampir semua mata kuliah sebenarnya. Tapi mata kuliah saya jarang sih. Jarang mahasiswanya yang presentasi. Kecuali ketika praktikum. Mereka harus bisa menjelaskan. Menjelaskan ketika membuat tujuannya seperti apa. Karena nanti presentasi insya Allah setelah ini ya, setelah UTS, karena kan project ya. Jadi kalian presentasikan tujuan kalian membuat audio itu apa, manfaatnya apa, gitu. Kalau bisa menjawab itu, kalian bisa juga membuat skripsi sebetulnya. Misalnya kalian membangun sebuah audio ya untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 6 SD. Nah, tujuannya diharapkan itu si anak bisa melafalkan beberapa kata bahasa Inggris gitu. Tujuannya kan manfaatnya seperti itu. Ya, itu bisa. Tinggal buat aja create audionya, kemudian kirim ke si gurunya, terus cobakan ke peserta didik, hasilnya seperti apa. Yang mendengarkan secara mandiri dengan mengarahkan, itu hasilnya seperti apa. Nanti hasilnya dibandingkan, nah hasilnya akan ketahuan pengaruh dari audio itu bermanfaat atau tidak. Dari segi yang mandiri sama yang tidak mandiri. Plus minusnya di mana. Dan diolah jadi sebuah skrip itu. Bahkan ada yang sampai tesis sebenarnya sekali. Jadi diharapkan ketika belajar fotografi, kemudian digabungkan dengan audio, kemudian di semester 6 kalian belajar pembuatan media audio visual, nah kalian udah melek istilahnya untuk buat apa skripsi nanti. Ya, jangan sampai terputus dalam artian ketika kalian belajar di semester 1, 2, 3, 4 tapi melawang misalnya. Sebenarnya semua mata kuliah kalau kalian kreatif itu bisa dibuat satu kesatuan untuk dijadikan penelitian skripsi kalian. Kebanyakan yang nggak dapat judul karena dia tidak bisa membawa apa yang diajarkan guru atau dosennya. Malawang misalnya. Udah dalam satu mata kuliah digabungkan dengan mata kuliah kalian yang lain misalnya, itu bisa kalian jadi bahasan untuk jadikan skripsi. Kebanyakan yang saya tanya bukan kalian aja di masa teknik ya, karena kan saya alumni teknik juga. Jadi itu pas saya tanya studi kasusnya nggak tahu judul, pusing cari dulu. Padahal judul itu akan tercipta sendiri ketika masalah itu ada ya. Masalah kita pecahkan, muncullah sebuah judul. Itu sebenarnya. Apalagi TP juga sama. Targetnya kan peserta didik ya. Kalau peserta didiknya kalian targetnya lebih khusus lagi dalam artian SLB ya, sekarang luar biasa. Targetnya misalnya untuk audio aja, cukup kalian buat audio yang edukatif, mengarahkan si anak, kemudian berkonsentrasi merangsang si anak untuk tergugah untuk belajar. Kalau ada lagi untuk SLB misalnya hanya visual, dia tidak bisa mendengar. Nah, kalian buat sebuah video bisa, kemudian kasih teks, itu running text atau misalnya caption atau teks bantu itu sangat membantu. Makanya YouTuber sekarang ada ininya kan, teksnya kan, nah, itu sangat membantu. Ada beberapa komentar saya lihat di beberapa YouTuber terkenal, di situ ada komen, tolong berikan
teksnya karena saya tidak bisa mendengar. Nah itu sangat membantu. Makanya banyak yang YouTuber yang makin tinggi dengan bantuan teks tadi. Sekali lagi, tujuan membuat media itu targetnya siapa, untuk apa, manfaatnya apa. Nah itu bisa jadikan kalian skripsi. Oke, mumpung semester 4 masih semangat-semangatnya karena di semester tengah biasanya 5 itu akan sedikit penurunan belajar semangatnya. Biasanya udah tahu dalam artian gini-gini wae karena udah tahu malesnya gitu. Kemudian kebanyakan nongkrong kemudian bobogohan hati-hati. Sunda semua kan ini sangat Perbucinan, Pak. Masalah perbucinan. perbucinan. Sama game online, hati-hati game online. Boleh main tapi jangan ke berlebihan karena di zamannya saya itu dulu masih game online PB kayak gitu sampai nggak lulus teman saya itu karena saking asiknya main PB itu. Oke, itu godaan di semester tengah sampai akhir. Semester akhir itu permalasan. Oh, yang lain udah lulus, kita tinggal sendiri yang belum. Itu males yang ada di DO. Hati-hati ya. Itu dari saya. Jika ada pertanyaan, mangga. Kalau misalnya ketika di OP ada pertanyaan, silahkan layangkan ke sini. Maaf Pak. Oke, kalau rekomendasi perekam yang jernih itu pakai aplikasi apa ya Pak? Kalau saya sendiri pakai yang saya stop dulu. Sebentarnya. Saya buka, ada nih saya buka. Bukan jernih sebetulnya ya. Kalau jernih tinggal main tekniknya aja. Saya cek dulu. Ya, tunggu. Saya sendiri pakai namanya recorder. Cari cek ya recorder. Nah itu lumayan. Cukup recorder aja sih di Play Store. Ada di handphone satu lagi. Tekan aja recorder, nanti saya share nama aplikasinya ya. Saya menggunakan itu aja cukup. Dan tekniknya lagi, waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan itu biasanya ambil tengah malam. Itu suaranya cukup jernih ya. Dibandingkan siang kan udah banyak aktivitas. Kecuali kalian ambil backsound-nya itu ketika aktivitas, itu bisa tergantung tujuannya pembuatan audio itu sendiri. Ada tujuan khususnya ketika kalian misalnya background-nya supaya lebih enak podcastnya didengar, agak sedikit lebih berkonsentrasi, ya tengah malam ambilnya atau 3 malam. Cuman 2 backsound-nya. Suara jangkrik dengan kodok. Itu sangat membantu. Okay. Oh, jadi perekamnya jadi malam ya supaya hening ya Pak? Iya betul, keadaan hening. Karena kan biasanya menimbulkan noise ya. Kalau siang tuh banyak noise. Suara gemuruh gitu. Nah, ada teknik khususnya, ada beberapa sih. Ada yang dibantu dengan alatnya, saya lupa alatnya. Ada yang juga dalam bentuk hardware ya. Ada juga bentuk software. Yang jago emang teknik mixing itu sendiri. Pernah tahu tim Noah ya? Yang keluar dari Noah, tahu siapa? Ariel Peter Pan yang keluar. Nggak mengikuti alur artis Pak, jadi nggak tahu. Nah dia jago teknik audio. Dia bisa menciptakan suara, menghasilkan suara yang cukup jernih, walaupun nih dia tekniknya ada equalizernya. Silakan di YouTube tekniknya ambil aja. Satu dia dengan alat, satu dengan software. Misalnya keterbatasan, bisa softwarenya Audacity, dan saya share nama Audacity itu bisa untuk ngedit suara, bisa buat seperti robot, bassnya seperti apa, menghapus noise seperti apa, seperti itu. Saya juga nggak dalam sih untuk mempelajari audio sendiri, karena bukan basicnya, tapi diajarkan untuk audio. Yang terpenting konsep kalian membuat audio itu seperti apa ya, karena S1 itu istilahnya konseptor juga bisa. Tinggal arahkan si anak SMK multimedia, gitu aja. Kalian yang jago konsepnya, tinggal kalau punya adik kelas, silakan bikin. Karena kan dia kan langsung praktek ya, orang multimedia SMK itu. Kan ada yang bukan jurusan SMK kan, multimedia bukan. Tapi kalian jago di konsepnya, kalian buat aja seperti
pembelajaran, kemudian minta ke si siswanya. Gitu. Bisa itu. Misalnya kalian skripsi ya, kalian udah jago konsepnya tapi nggak bisa prakteknya, bisa. Ketika di sidang kamu yang buatnya, bukan saya konsepnya, itu bisa, nggak akan digugurkan. Apalagi di teknik ya, teknik jurusan informatika, dia nggak bisa ngoding tapi konsepnya jago, proses bisnisnya jago, codingnya tinggal pilih ke anak D3 kalau nggak D1 atau ke anak SMK FPL, itu bisa. Dengan catatan ketika sidang jabarkan aja ini konsepnya secara batil dan saya punya tim, bilang aja timnya anak SMK, itu nggak apa-apa, nggak akan dibantai. Oke, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan tadi cukup bisa menggunakan software, bisa hardware. Insya Allah saya kirim untuk jernih atau tidak, tinggal teknik kita pengambilan waktunya, gitu. Atau ruangannya. Biasanya kan kedap suara, biasanya bisa digunakan. Ada pertanyaan lain? Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau tidak ada, saya absen ya. Iya, Pak. Ya, ya, Pak, untuk ukuran buat recorder itu kan biasanya 360 400 itu yang bagus berapa, Pak? ukuran 300 atau 400. Kembali ke kebutuhannya ya. Ada yang ini agak ini juga tergantung kebutuhan. Ada yang di tingkat yang lebih tinggi, biasanya untuk apa? Ketika ingin di luar ruangan ya, itu kan membutuhkannya lebih tinggi ya. Karena kan nggak mungkin kita yang pakai yang di bawahnya, pendengarannya kurang bagus, frekuensi kurang bagus. Dan ada yang berapa satuannya apa teh? KB ya? Ada yang tahu satuannya? Kayaknya lupa, Pak. Pak. Nah, itu bisa ya. Kalian pilih yang di tengah aja ketika pembelajaran di kelas. Kalau misalnya udah di dalam ruangan tertutup, ambil yang rendah. Kalau misalnya di ruang terbuka, nah ambil yang tinggi. Ya. Oke, itu aja sih kayaknya. Kalau masalah frekuensi berapanya, saya juga kurang pasti. Kembali lagi karena ke kebutuhannya. Oke, ada yang lain? Kalau belum terpuaskan, nanti insya Allah saya kirimkan mungkin materi tambahan. Ada yang lain? Oh ya, Pak. Nanti itu kan ada prakteknya, Pak ya. Nah, itu individu apa per kelompok, Pak? Untuk praktek itu tetap per kelompok, per individu pastinya. Kalau per kelompok ada yang bisa, ada yang enggak juga. Kalau per individu kan enak, saling membantu nantinya. Kecuali kalau tugas bisa per kelompok nanti. Kalau yang tadi kata Bapak bikin project itu mandiri atau kelompok, Pak? Insya Allah pengen saya sih per individu, karena lebih tahu si potensinya. Karena yang diharapkan itu kan dia nanti ngajar. Kalau nggak jadi pengajar, kalau nggak jadi si public speaking ataupun mempresentasikan proyeknya, nggak mungkin per kelompok. Iya, Pak. Itu kan single factor itu. Kalau ya gitu. Tapi insya Allah, nah saya lihat ini dulu konsepnya dari pengembangan media itu besar atau kecil, membutuhkan sumber daya yang besar atau kecil besarnya dilihat. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak, sama-sama. Saya absensi ya. Agung Surya Rumansyah. Agung. Ada Agung? Ada. Nggak ada tadi. Masih tidur kayaknya, Pak. Ahmad Al-Fakri. Ahmad Al-Fakri. Ahmad? Hadir, Pak. Kaget ya. Ketuduhan kaget. Ahmad Eka Sihabudin. Hadir, Pak. Oke. Alia Aryani. Hadir, Pak. Oke. Anissa Lutfiani. Hadir, Pak. Anissa Sofiarani. Hadir, Pak. Hadir. Ini di kelas ini banyak nama kembar depannya. Azam Sahrul Qudsi. Azam. Hadir, Pak. Oke.
Siapa saya, Pak? Deviana Lydia, Gus Nadi, Pak. Deviana, Farid Fadilah, Hadir, Pak. Fatan Kamal Maulana, Hadir, Pak. Amalia Rahma, Hadir, Pak. Jihan Aura Lestari, Hadir, Pak. Putri Asidiki, Ada, Pak. Mary Handayani, Hadir Bapak. Muhammad Jawas Jalanuddin, Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Mahir Subakti, Hadir, Pak. Muhammad Jahran Adiyatama, Hadir, Pak. Nabila Safia, Hadir, Pak. Nabila Silvani, Hadir, Bapak. kemudian Nurul Rafa, Pindah itu Bapak. Pindah ke karyawan, Pak. Karyawan itu, Pak. Oh, ini yang pindah karyawan. Oh, saya pindah. Kemudian Putri Alpina, Hadir, Pak. Pak Ayuning Tias, Hadir, Pak. Miss Dalifah, Hadir, Pak. Salsa Delia Sepiandini, Hadir Pak. Sapahaulah Panani, Hadir Pak. Siti Nurhaliza, oh, penyanyi, iya. Hadir, Pak. Iya, Pak, penyanyi dari Malaysia. Iya, Malaysia. Tarik Ibnu Anwar, Hadir, Pak. oke. Yuriza Perdana Putri, Hadir, Pak. Zaki Ramdan, Hadir Pak. yang nggak hadir itu orang Agung. Agung sering masuk kan tapi ya? Biasanya di kelas lain. Ya, begitu, Pak. Kalau pagi. Jangan ya mubazir tabzir. Jangan jadi orang yang mubazir udah dibayar sama orang tua terus sayang gitu. Walaupun munhar kan nggak enak juga kan mubazir. Iya, Biasa, Pak. Pak. Jam 10 dia, Pak. Oke, nggak apa-apa. Khawatirnya ya mungkin ada yang urgent. Oke, tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada, Pak, Bapak. boleh nanya nggak sekali aja? Ya. Penutupan. Kalau menurut Bapak, lebih efektif mana antara penyampaian media audio dengan lisan? Soalnya kan sebenarnya sama-sama lisan kan, cuman bedanya kalau media audio ya media gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri lebih enak, lebih bagus itu secara langsung. Karena apa? Ruhnya dapat. Ya, ruhnya dapat. Karena kalau audio itu ruhnya nggak dapat di situ. Perbedaannya di situ aja, kekurangan kelebihannya. Kelebihan lain tadi ya, audio itu membantu kita. Sekali lagi, audio itu hanya membantu. Yang paling bagus secara lisan, secara langsung. Karena pembelajaran efektif itu ketika kita tatap muka langsung. Satu, kita tahu si peserta didik seperti apa, peserta didik tahu terhadap kita sebagai pengajar. Kemudian apalagi, itu memberikan efek tersendiri. Secara psikolog itu kehadiran seorang pengajar ya, itu akan memberikan dampak yang signifikan dibandingkan audio. Kalau audio misalnya, kalian dengarannya cuek kan, banyak istilahnya jeda, banyak jeda istilahnya ketika dengar melawang kemana, ya itu banyak jedanya. Tapi ketika hadir secara langsung, lisan secara langsung, kan dia akan konsentrasi penuh seperti itu. Jadi menurut saya lebih bagus efektif itu secara lisan secara langsung verbal dibandingkan menggunakan audio tadi. Termasuk menggunakan visual juga sama, ruhnya itu nggak dapat. Karena saya sendiri ketika mengajar itu lebih enak secara tatap muka langsung, secara jelas, secara johir kita lihat si anak tuh seperti apa. Misalnya yang paling depan seperti apa, paling pojok belakang seperti apa. Ada yang ketiduran seperti apa,
Itu saya nggak menyalahkan, tidak menyalahkan dia tidur. Kenapa? Siapa tahu pembahasan saya menjenuhkan atau bahasan yang saya sampaikan itu terlalu tinggi bagi dia. Kita harus membaca psikolognya. Jangan semerta-merta kita tegur secara langsung, nggak enak juga. Kita ajarkan supaya anak mendidik. Oke, tidur, nggak apa-apa. Tegurnya langsung, hoi bangun, enggak. Samperin aja, tepuk aja. Kamu ngantuk? Iya Pak, udah cuci muka. Itu kan lebih enak kan dibandingkan kita tegur di depan kelas. Itu yang tidur, bangun gitu. Kan enak kan, secara psikolog itu tidak menghargai. Walaupun emang nggak pantas kan, tapi beda cara. Kalau audio, mau tidur mau nggak tahuan kan itu efek dari plus minus audio. Termasuk pembelajaran online juga. Sekarang ada yang menggunakan camnya, ada yang menutup. Siapa tahu yang menutup camnya itu tiduran ya, dengarkan yang lain ya. 1 jam udah dia balik lagi. Ada yang gitu. Itu kekurangan juga sebenarnya. Bukan nyindir sama yang nggak pakai cam. Nggak, siapa tahu emang camnya sedang rusak. Nah itu ya kelebihan dan kekurangannya. Jadi menurut saya lebih baik secara langsung pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya harapkan perkuliahannya itu lancar sampai lulus ya, bukan sampai akhir perkuliahan, bukan. Sampai kalian lulus. Yang diharapkan itu full. Amin, Pak. Ini lulus semua. Amin. Karena ada beberapa biasa ya, kalau kuliah kan nggak kayak sekolah. Kalau sekolah kan masih bisa lanjut ya. Kalau kuliah kan ada istilahnya noise-nya kurang bagus. Banyak jedanya dari keluarga kita, punten dari ekonomi, ada yang juga dari dirinya sendiri yang malas, akhirnya mau belajar tadi udah semester sekian nggak dilanjutkan, sayang gitu. Jadi saya harapkan sampai lulus kalian lancar aja dan berkah ilmunya dan bermanfaat untuk yang lain. Oke, Amin, kita Pak. Terima kasih, Pak. berdoa, kita mulai. Baik, selesai. Kita tutup majelis. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini live sama. Oke, saya end ya semuanya. Ya, Pak.